Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Saya Haliza Fahira akan memulai tentang materi pada hari ini tentang dasar hukum dan metode Bimba. Sebelum itu, kita tepuk tangan semangat dulu biar hari-hari kita semangat terus dan bahagia. Ikutin ya. Tepuk semangat. 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 Hore. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum metode Bimba. Dasar hukum metode Bimba itu terbagi dua, yaitu hak anak serta teori belajar dalam psikolog pendidikan. Namun kita bahas terlebih dahulu tentang apa itu dasar hukum metode Bimba, yaitu ketentuan dan landasan dalam menerapkan metode Bimba. Lalu kita bahas tentang dasar hukum yang pertama, yaitu hak anak. Hak anak itu terbagi dua, hak bermain serta hak mendapatkan pendidikan. Di mana hak anak ini sudah terdapat sejak lahir atau fitrah. Itu tertuang dari 7 nilai dasar yang terdapat pada nilai kedua, yaitu bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Ketika anak memiliki hak anak ini sejak lahir, maka untuk menjaga fitrah pembelajarannya ini dengan memberikan pendidikan yang cinta dan kasih sayang yang tertuang pada nilai kelima, nilai dasar Bimba, yaitu bahwa bimbingan minat belajar anak atau Bimba merupakan hak anak sekaligus dan kewajiban setiap orang dewasa. Maksudnya di sini, orang dewasa maupun anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, di mana ketika motivator harus memiliki minat belajarnya terlebih dahulu untuk bisa mengajak atau membimbakan seorang anak untuk menumbuhkan minat belajarnya tersebut. Lalu dasar hukum yang kedua yaitu teori belajar dalam psikologi pendidikan. Di sini terdapat 4 teori belajar dalam psikologi pendidikan. Kita bahas satu demi satu ya. Yang pertama yaitu the law of effect. The law of effect ini diawali dengan hal yang menyenangkan. Di saat anak senang, pasti anak mau mengulang. Sebagai contohnya, anak mempunyai hobi yaitu bermain bola. Dan kenapa dia mempunyai hobi itu? Karena dia senang, yang kemudian dia selalu mengikuti les sepak bola ataupun bermain bola setiap ada waktu luang, seperti itu. Yang kemudian yaitu the law of exercise. Di sini setelah anaknya senang kemudian mengulang terus kegiatannya tersebut, dia pun menjadi bisa melakukan semua hal tentang sepak bola tersebut, ataupun sudah mampu bermain dengan baik sepak bolanya tersebut. Yang kemudian yaitu the law of readiness, yaitu dimana saat ketika anak sudah mampu, dia merasa proses pembelajarannya itu menyenangkan, yang kemudian dia terus bermain bola ataupun terus dimanapun kapanpun setiap melihat bola dia akan memainkan bola tersebut, seperti itu. Yang terakhir itu menimbulkan minat yang munculnya bergelora atau minat kuadrat. Di sini anak sudah menumbuhkan atau meningkatkan minat belajarnya tersebut ataupun minat untuk bermainnya bola tersebut. Seperti itu. Yang kemudian apa itu
Metode Bimba. Metode Bimba itu terbagi 3. Yang pertama fun learning, yang kedua small step system and individual system. Yang pertama kita bahas dulu fun learning. Apa itu fun learning? Fun learning is suatu proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Jadi maksudnya menyenangkan itu tanpa paksaan, tanpa tekanan, dan anak itu ingin melakukan pembelajaran itu karena keinginan dirinya sendiri. Seperti itu. Lalu tujuan fun learning ini yaitu untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Maksud intrinsik itu yang sudah dijelaskan bahwa dari dalam dirinya sendiri atau keinginan dirinya sendiri. Lalu mengapa harus menggunakan fun learning? Karena kita ini Bimba, di mana harus menggunakan paradigma Bimba yang menimbulkan proses pendidikan yang berbasis cinta dan kasih sayang. Gitu. Lalu kapan sih kita harus menerapkan fun learning ini? Setiap saat, kapanpun dan dimanapun, kita harus menggunakan fun learning ini untuk anak pun jadi senang belajar gitu, menumbuhkan minat belajarnya tersebut. Seperti itu. Siapa sih yang harus berhak merasakan fun learning ini? Ya anak-anak yang berhak merasakan fun learning ini adalah anak-anak. Kemudian yang wajib menciptakan fun learning adalah motivator, serta yang wajib mengawasi fun learning adalah kepala unit. Lalu bagaimana cara menciptakan fun learning? Yang pertama dari individual system dulu, di mana kita harus melakukan pendekatan secara individual terhadap murid-murid bimbanya gitu. Yang kemudian setelah itu kita melakukan small step system dengan melakukan berbagai pendekatan untuk anaknya itu nyaman sama motivatornya gitu. Yang kemudian kita bisa menciptakan fun learning agar anak bisa senang, nyaman, bahagia dalam menumbuhkan minat belajarnya tersebut. Adapun contoh-contoh kegiatan fun learning, yang pertama 5S. 5S ini sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan, meningkatkan kebahagiaan ketika belajar di kelas gitu. 5S tersebut adalah sambut, senyum, sapa, salam, dan sebut nama. Seperti contohnya, halo Kak Ira, apa kabar? Assalamualaikum Kak, gimana hari-harinya? Gitu, seperti itu. Yang kedua yaitu contohnya berdialog. Jadi kita bisa menciptakan dialog tuh yang menarik. Yang menarik dimana dengan memilih topik berdasarkan kesukaan anak atau yang mudah dipahami oleh anak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami anak. Kita bisa menggunakan bahasa Bimba, yaitu kayak Kak Ira sudah MANDI mandi, ataupun tadi malam minum SU susu ya. Gitu, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu bernyanyi. Kita bisa menciptakan kegiatan bernyanyi dengan memberikan contoh lagu terlebih dahulu yang kemudian diajak tuh murid-murid untuk bernyanyi dan memberikan kesempatan anak-anak tersebut bernyanyi juga gitu. Tapi di sini murid harus berperan aktif. Jika muridnya tidak mau, ya kita bisa memakai atau menggunakan cara lain, seperti itu. Selanjutnya yaitu contohnya membacakan buku cerita. Pilih buku yang dikuasai sama motivator yang terdapat gambar, tema, dan warna-warna pada buku dongeng tersebut untuk anak pun menarik gitu, tertarik untuk mendengarkan dongeng tersebut, membaca dongeng tersebut.
Yang kemudian kita memberikan interaksi atau sama-sama berinteraksi dengan murid untuk bisa menciptakan kelas yang menyenangkan. Seperti contohnya, kalau ada buku dongeng, kita bisa mengajak, ini apa? Binatang apa yang kita ceritakan? Lalu, apa sih yang dibicarakan oleh temannya itu? Seperti itu. Dimana di saat itu kita motivator harus selalu ceria, semangat, serta memberikan dampak-dampak yang positif. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi di semua contoh fun learning ini harus dilakukan karena pentingnya evaluasi ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kemudian yaitu mendongeng. Kita harus bisa mendongeng dengan cerita yang kita kuasai, di mana cerita tersebut harus menarik bagi murid-murid gitu. Bisa menggunakan media seperti boneka jari, boneka tangan, ataupun yang lainnya. Serta kita bisa mengajak interaksi dengan medianya tersebut. Tetap ya, motivator harus selalu ceria, semangat, dan ekspresif. Harus mengikuti jika kita memerankan sebuah binatang harimau, ya kita harus bersuara seperti harimau. Layaknya yang gagah gitu. Nah, kemudian yaitu permainan. Kita bisa melakukan permainan. Di sini permainannya itu bisa berupa modul Bimba, bernyanyi Bimba, dan bahasa Bimba. Modul Bimba ini seperti media perangkat sistem untuk menumbuhkan minat belajar, serta bahasa Bimba itu seperti SU, susu, atau MA, mama, seperti itu. Kalau lagu bernyanyi Bimba itu atau lagu Bimba itu seperti lagu yang menarik di Bimba, seperti itu. Kayak yel-yel Bimba. Bimba. Yel-yel Bimba yaitu A, I, U, E, O. Seperti itu. Selanjutnya yaitu small step system. Apa sih small step system? Itu ada proses belajar yang dilakukan secara bertahap, secara afektif dan konektif, di mana tujuannya ini agar menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Jika kita tidak melakukan small step system ini, kita tidak dapat menciptakan proses yang selalu menyenangkan, karena small step system ini tuh dilakukan agar memudahkan kita mengenali karakter anaknya juga. Lalu yang metode bimbanya tersebut yang ketiga yaitu individual system. Individual system ini yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai anaknya ini sebagai subjek belajar serta motivator sebagai fasilitator saja. Lalu individual system ini dilakukan mengapa sih? Ya, itu untuk dapat dilakukannya small step system. Jadi tahapannya itu dari individual system menuju ke small step system yang kemudian menciptakan fun learning. Seperti itu. Jika kita tidak melakukan individual system, ya kita tidak bisa menciptakan small step system. Ataupun kalau kita tidak menciptakan small step system, kita tidak bisa menciptakan fun learning di kelas. Seperti itu. Nah, dilakukannya individual system ini agar kita dapat mengetahui karakter dari anak, kesukaan anak, lalu kita gampang untuk melakukan interaksi dengan anaknya tersebut. Seperti itu. Lalu di sini ada pun bedanya dari classical system dan individual system. Kalau classical system itu perbandingannya banyak. Dia bisa mengajarkan anak lebih dari 10. Sedangkan yang digunakan oleh Bimba itu yaitu individual system, perbandingannya sedikit. Jadi, motivator yang baru itu dikasih 1 siswa.
jika dia sudah motivatornya sudah meningkat, dia akan ditambahkan lagi satu murid dan selanjutnya pun seperti itu. Yang kemudian materinya seragam kalau classical system. Sedangkan individual system itu materinya berbeda-beda karena setiap motivator memiliki jadwal ataupun jam mengajar yang berbeda seperti itu. Lalu kurikulumnya sudah ditentukan kalau classical system serta individual system itu kurikulumnya menyesuaikan ya seperti itu karena motivatornya berbeda-beda, anaknya pun berbeda-beda. Kita harus mengikuti kemauan dan kesukaan anak tersebut seperti itu. Lalu bagaimana sih kita melakukan individual itu ya? Seperti yang saya jelaskan bahwa kita harus melakukan pendekatan dulu terhadap anak tersebut. Agar kita tahu nih karakter anaknya seperti apa sih, terus kesukaan anak itu apa sih, untuk memudahkan kita untuk berinteraksi, memudahkan kita untuk menciptakan proses yang menyenangkan. Seperti itu. Nah, cara agar dapat individual system ini, motivator harus mengetahui atau mempelajari dan mengenal karakter anak, yang kemudian mencari tahu kesukaan anak tersebut, yang kemudian kita dapat memberikan antisipasi jika jika murid-muridnya itu tidak suka dengan apa yang kita ajarkan gitu, apa yang kita kasih gitu. Yang kemudian kita jangan mau minta dimengerti oleh anak, tapi kitalah yang harus mengerti anak dan memahami mereka. Jadi kita jangan hanya memarahi anak, kita harus mengevaluasi diri kita sendiri sebagai motivator seperti itu. Yang kemudian memberikan reward dan evaluasi afeksi anak. Memberikan reward dan afeksi anak ini sangatlah penting dan harus pasti dilakukan di akhir pembelajaran. Memberikan rewardnya itu bisa berupa pujian atau apresiasi dengan bentuk pelukan dari jauh atau ciuman jika anaknya mau, atau memberikan tos, ayo kita tos gitu, dari tos bawah sampai menuju tos ke atas seperti itu. Ataupun kita bisa memberikan pujian, tapi ingat, pujian tidak boleh seperti kamu pintar ya, kamu hebat ya, ataupun sebagainya. Tapi yang kita harus lakukan itu dengan wah, kamu rajin sekali, kamu pasti bisa, seperti itu yang harus diberikan pujian kepada murid-murid seperti itu. Oke, terima kasih. Saya sudah apapun yang saya jelaskan sudah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.